Bagi Anda penggemar motor kuno, Museum Otomotif Merpati Yogyakarta, yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta, barangkali dapat Anda masukkan ke dalam rencana kunjungan, jika Anda memiliki rencana berwisata ke kota Yogyakarta. Ratusan jenis motor kuno beragam bentuk serta sejarah, yang melibatkan orang-orang penting di Indonesia, dapat Anda saksikan dalam kondisi terawat dengan baik. Museum yang baru dibuka untuk umum pada tahun 2018 lalu, berawal dari keprihatinan David Sunar Handoko, seorang pengusaha otomotif di kota Yogyakarta, terhadap semakin hilangnya aset motor-motor kuno di Indonesia. Banyak motor kuno yang diangkut ke luar negeri oleh kolektor-kolektor mancanegara. Untuk menyelamatkan aset-aset motor kuno yang menjadi bagian dari sejarah bangsa, Handoko pun berkeliling Indonesia untuk berburu motor-motor kuno yang masih ada. Motor-motor kuno tersebut ia beli, dan bawa ke kediamannya di Yogyakarta. Lama-kelamaan koleksi motor Handoko pun semakin banyak. Handoko kemudian berinisiatif mendirikan sebuah museum otomotif yang ia namai Museum Otomotif Merpati, tempat ia memajang semua koleksi motornya, dengan harapan supaya masyarakat bisa melihat kekayaan sejarah Indonesia dalam bidang otomotif. Kemudian kebetulan dapat tiket ke tur ke Kanada. Nah, di sana saya melihat banyak sekali motor-motor kuno Harley berseliweran di Kanada. Nah, waktu saya ngobrol dengan mereka, ternyata mereka ini malah belinya dari Indonesia. Indonesia di mana? Dari Jogja. Wah, kaget saya. Waduh, kalau caranya gini bisa habis ini motornya ya. Dulu di Jogja banyak sekali itu. Nah, singkat cerita, sampai Jogja saya datangi kembali Sportsternya itu. Harganya udah naik dari 3,5 juta, bukan turun malah naik jadi 5 juta. Ya udah terpaksa saya bayarin, saya beli, kemudian saya bangun jadi bagus dan saya seneng gitu loh. Kemudian saya dengar kabar bahwa setiap hari berkontainer motor kuno Indonesia ini segala merek terutama Harley diangkut ke mancanegara. Ada ke Belanda, ada ke Amerika, ke Jerman, ke Eropa. Nah, saya pikir, wah ini lama-lama bisa habis ini anak cucu kita malah nggak bisa melihat. Nah, kemudian saya berkeinginan untuk menyelamatkan. Saya selamatkan motor itu dengan berburu ya, saya mulai perburuannya. Dulu saya kalau ngambil motor itu sampai pakai truk gandeng itu. Sewa truk gandeng, dibawa pulang. Wah, banyak sekali. Itu di tahun 89, 90 sampai tahun 9, ya sampai menjelang tahun 2000 lah. Kayak gitu, banyak sekali saya kumpulin. Namun koleksi Handoko tidak berhenti pada motor kuno saja. Ia juga mencari mobil-mobil dan sepeda-sepeda antik untuk dijadikan tambahan koleksi. Dari sejak ia mulai berburu motor kuno di tahun 1989 hingga kini, Handoko terhitung sudah mengumpulkan ratusan motor, mobil, dan sepeda antik yang dijadikan koleksi Museum Otomotif Merpati miliknya. Kebanyakan koleksi sepeda motornya merupakan edisi terbatas dari mulai merek-merek Jepang, hingga Vespa, Lambretta, Birmingham Small Arm, Norton, Indian, dan Harley Davidson. Tercatat beberapa koleksinya merupakan bekas milik orang-orang penting di Indonesia, seperti motor BSA Lightning Clubman 1965, dan BSA Twin Golden Flash milik mantan Kapolri almarhum Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Selain itu terdapat juga motor BMW R50, milik salah satu personil band legendaris Koes Plus. Banyaknya motor antik bersejarah di Museum Otomotif Merpati membuat museum yang buka dari pukul 9 pagi hingga 4 sore ini, tiap hari dikunjungi puluhan pecinta otomotif di tanah air maupun mancanegara. Berharganya nilai sejarah di balik koleksi Museum Otomotif Merpati membuat Handoko berkali-kali menerima tawaran dari para kolektor untuk membeli motor, mobil, atau sepeda koleksinya. Namun Handoko menolak tawaran para kolektor,
dan lebih memilih untuk merawat sendiri koleksinya, walau setiap bulan ia harus mengeluarkan biaya minimal sekitar 6 juta rupiah untuk merawat semua koleksinya. Bagi Handoko, nilai sejarah yang terkandung di koleksi otomotifnya jauh lebih berharga dari berapapun jumlah rupiah yang bisa ia terima.